Alhamdulillah, thank you very much for Memphia for your advice and your lessons. Alhamdulillah, kita sudah hampir memasuki acara yang terakhir. Kita telah mendengarkan pembelajaran yang telah disampaikan oleh Memphia yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Intinya, watch, imitate, create, and practice. Ya, sekali lagi, watch, imitate, create, and practice. Itu dia. Oke. Untuk itu kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Jadi kita buka, sepertinya karena waktu yang agak mepet, jadi kita buka 2 pertanyaan saja. Silakan kepada peserta untuk aktifkan audionya bagi yang ingin bertanya. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Halo, kepada peserta yang ingin bertanya silahkan aktifkan audionya. Ya, silahkan kepada Fitricia, silahkan bertanya. Aktifkan audionya ya, jangan lupa. Perkenalkan nama dan kelas. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I can introduce myself. My name is Fitricia Ananda. Langsung ke pertanyaannya. Tadi sudah banyak cara-cara bagaimana kita bisa belajar bahasa Inggris dan sudah dijelaskan sama dua mentor kita, Mr. Azhar dan Mem Nur Afiah. Nah, terkadang kita sudah sedikit mempunyai skill dalam berbahasa Inggris. Nah, the question is, how can we practice language? Itu ketika lingkungan kita tidak mendukung pembelajaran kita, padahal kita ingin mempraktiskan bahasa di lingkungan sekitar. Nah, pertanyaannya ini, how can we practice language skill? Bagaimana cara kita praktis bahasa Inggris ketika lingkungan kita, seperti misalnya di rumah, itu tidak mendukung proses kita dalam meraih bahasa Inggris yang baik dan benar, seperti apa yang disampaikan Mr. Azhar dan Mem Nur Afiah. Nah, jika boleh saya menambah satu pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan banyak orang juga, dan saya ingin mengetahui, kenapa sih bahasa Inggris itu dijadikan sebagai bahasa internasional? Apa bisa dijelaskan kapan dicetuskannya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, dan bisa jelaskan sejarah singkatnya? Intinya, kenapa bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa internasional? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Fitricia yang luar biasa ini. Maka dipersilakan kepada pemateri Mr. Azhar atau Memphia untuk menjawab pertanyaan dari Fitricia. Apa tadi pertanyaannya, Syakir? Pertanyaan pertama, bagaimana cara praktek bahasa Inggris jika lingkungan kita tidak mendukung? Nah, kira-kira begitu kan? Bagaimana cara praktek bahasa Inggris ketika lingkungan kita tidak mendukung? Jadi lingkungan kita tuh ada orang yang tidak mendukung. Iya. Oke. Praktek bahasa memang salah satu faktor utama pendukungnya adalah lingkungan, karena lingkungan sangat perlu sekali untuk mempraktikkan, terutama untuk berbicara. Nah, dengan adanya klub-klub seperti ini, ya, klub-klub seperti ini, klub bahasa Inggris, disitulah kita coba menciptakan lingkungan itu. Karena tidak mungkin kita berbahasa Inggris dengan orang tua kita yang memang tidak pernah mengenal bahasa Inggris sebelumnya. Beda kalau dengan ibu, ya, kalau ibu di rumah bisa berbahasa Inggris karena ibu bisa bahasa Inggris. Tetapi kalau adik-adik kita di rumah tidak bisa bahasa Inggris, kita tidak bahasa Inggris, find your friends. Cari temanmu yang juga punya minat bahasa Inggris yang tinggi. Coba, karena sekarang era pandemi tentu tidak mungkin tatap muka.
Coba say hello di sosial media kamu. Kamu kan punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter, punya WA, punya apalah segala macam sosial media. Gunakan itu untuk mengekspresikan apa yang ingin kamu ucapkan. Tidak ada lawan. Buat tulisan-tulisan, buat caption. Ambil gambar di sekitar rumah kamu, di sawah mungkin, atau di sultan sana, ada yang manjat. Nah, kamu berikan di situ komentar. Nah, itu kan lagi viral ya di Tembilahan, orang manjat sutet, nah, itu buatkan caption. Nah, tulisan kamu itu adalah salah satu bentuk praktek. Kamu lihat ada burung yang terbang, kamu foto. Kamu sekarang kan punya semua alatnya. Punya kamera. Ada foto, ada burung terbang, menarik sekali, kamu ambil. Apa yang terbangun di situ? Keterampilan mengambil gambar dan kemampuan kamu menulis caption. Setelah itu, boleh kamu upload ke media sosial. Give comment, friend, please give comment to my photo. In English, nah, itu sudah ada komunikasi timbal balik sebenarnya. Ya. Jadi, kita yang ciptakan lingkungan itu. Bukan kita menunggu ada lingkungan baru berbicara. Kita ciptakan lingkungan karena tidak mungkin ya. Karena tidak mungkin kita tiba-tiba berbahasa Inggris di rumah ya, notabene orang buta bahasa Inggris di situ. Hampir, apa kata orang tua nanti? Orang gila nih. Atau ada yang paling mudah. Cari bacaan-bacaan berbahasa Inggris. Cari bacaan-bacaan sederhana karena kalian masih pemula semua, belum sampai di level-level intermediate atau advance yang baru belajar. Cari bacaan-bacaan sederhana, baca dengan suara keras. Atau bisa saja buku pelajaran kamu baca dengan keras, suara keras. Ya. Read loudly dengan cara keras. Praktek. Apa yang kamu praktekkan di situ? Satu, pronunciation. Ya. Pronunciation kamu latih. Karena pronunciation itu penting juga ya. Kalau tidak terbiasa, belibet kata orang Jawa ya, lidahnya itu model terpuntal-puntal gitu ya, tak bisa lancar. Tapi dengan sering membaca teks-teks berbahasa Inggris, lidah kita terlatih untuk mengucapkan teks-teks berbahasa Inggris. Jadi Fitricia ciptakan lingkungannya. Kamu yang ciptakan lingkungannya. Era digital sangat memudahkan kita untuk menciptakan lingkungan berbahasa Inggris. Okay, I think that's all. Itu saja. Maybe Mr. Azhar will add my explanation. Mr. Azhar, maybe Mr. Azhar leave the forum. No, wait a minute. Okay, ada. Oke, ya pertanyaannya tadi. Coba pertanyaan keduanya apa? Biar Pak Azhar yang jawab. Pertanyaan keduanya, kenapa sih bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa internasional? Nah, gitu. Kira-kira gitu, Mister. Kenapa bahasa Inggris dijadikan bahasa internasional? Iya. Jadi sepengetahuan saya, awal bahasa Inggris itu dijadikan bahasa internasional itu pada tahun 1362, yaitu the Statutes of Reading, ketika menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional di Inggris, diawali dengan pidato pertama oleh parlemen di Inggris. Itu sejarahnya bahasa Inggris dijadikan bahasa internasional pada tahun 1362. Silahkan buka pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Mr. Azhar dan Memfia atas jawabannya. Kita buka pertanyaan selanjutnya. Sepertinya Kak Muhammad Syafwan. Silahkan Kak untuk bertanya. Aktifkan audionya terlebih dahulu. Halo? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Safwan Iqmal.
Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu pemateri mengenai tentang permasalahan saya pribadi dalam berbahasa Inggris. Yang pertama, bagaimana caranya kita supaya mudah untuk mengingat tenses dalam bahasa Inggris? Karena kalau misalnya kita menulis atau berbicara bahasa Inggris, jika tensesnya salah, ya nanti kita malu gitu di depan orang banyak. Mungkin Mister dan Mompia bisa memberikan tipsnya kepada kita semua. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya kira-kira bagaimana cara mudah mengingat tenses dalam tenses yang kita pelajari dalam bahasa Inggris. Nah, kepada pemateri untuk kiranya bisa memberikan tips untuk kita semua karena ini juga menjadi masalah kita semua. Kepada Memfia atau Mr. Azhar, kepada yang dipersilakan. Iya, Memfia lagi di luar ya. Oke. Langsung saja saya menjawab pertanyaan dari siapa tadi ini? Muhammad Syafwan. Misal Muhammad Syafwan. Oh, Muhammad Syafwan. Iya. Terkhusus Muhammad Syafwan dan seluruh all of participant, bagaimana cara mengingat tenses? Tadi pertanyaannya juga menyinggung karena takut salah ya. Iya. Jadi gini, belajar bahasa Inggris itu tidak langsung bisa, butuh proses, butuh salah, tidak langsung benar. Misalnya, untuk belajar tenses, selama ini kalian pasti sering sekali belajar tenses, tapi mungkin sampai sekarang lupa untuk tenses. Kenapa? Karena tenses itu ada 16 tenses sebenarnya. Kemudian kalian hanya tahu rumus-rumusnya, tetapi tidak tahu kenapa bisa jadi rumusnya seperti ini. Ya, itu nanti untuk detailnya mungkin saya akan jelaskan pada saat kalian bergabung di Integrative English Club. Karena materi tenses itu sangat banyak. Ada trik cara menghafal tenses tanpa menghafal rumus. Cukup kita hafal event dan time-nya, waktu dan kejadiannya. Cukup mengetahui waktu dan kejadiannya, apakah itu present atau past, seperti itu. Kalau untuk berbicara bahasa Inggris untuk pemula, jangan dulu pikirkan grammarnya atau tensesnya. Jangan difikirkan grammar atau tensesnya untuk berbicara bahasa Inggris. Ngomong aja apa yang kalian tahu. Tidak usah takut salah. Jangan takut salah, don't be brave to wrong. Apalagi untuk pemula. Jadi kalian untuk pemula, ngomong aja bahasa Inggris. Nanti ketika kalian berbicara pakai bahasa Inggris, ketika ada teman kalian yang lebih tahu, ketika mengingatkan, kalian akan tahu, oh rupanya ini salah, yang benarnya seperti ini. Tapi jangan kalian pikirkan tensesnya atau grammarnya, karena itu berat. Apalagi untuk pemula. Jadi saran saya, berbicara bahasa Inggris, don't think your grammar before. Ngomong aja pakai bahasa Inggris. Kalau tenses tadi, tenses itu yang kalian pahami itu dulu time sama eventnya, waktu sama kejadiannya. Ketika kalian paham dua ini, dengan otomatis kalian hafal 16 rumus tenses. Cukup tahu time sama event. Jangan menghafalkan rumusnya 16 tenses. Karena kalian ketika menghafal, itu pasti akan lupa. Mungkin hari ini hafal, besok akan lupa. Tetapi kalau kalian paham eventnya, paham time-nya, time itu waktu, event itu kejadian,
Apakah itu dalam bentuk past atau sekarang, present, atau continuous. Ya, nanti kita akan bahas di kelas Integrative English Club. Ya, cukup sekian penjelasan saya. Mungkin ada tambahan dari Memvia. Oke, apa tadi pertanyaannya Syafri? Saya ke belakang sebentar tadi. Ya, Mem. Pertanyaannya, bagaimana cara mudah mengingat tenses dalam bahasa Inggris? Ya. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang udah sering saya dengarkan dari siswa. Kenapa? Karena kita pembelajar Indonesia ini selalu terikat dengan tenses. Padahal sebenarnya ketika kita sudah belajar bahasa Inggris, lambat laun tenses itu sebenarnya akan melekat, ya, akan melekat. Biasakan aja dulu pembiasaan. Kenapa? Ketika kita sudah menguasai bahasa Inggris, ya, secara umum, otomatis tenses itu nanti akan terkoreksi, Berapa kali saya sampaikan di depan kelas kepada siswa bahwa tenses itu sebenarnya kan ada hanya yang membedakan adalah waktu. Jadi kosakata yang perlu diperhatikan di situ lebih kepada posisi predikatnya aja, kata kerja. Yang membedakan waktunya kan present, past, future. Tenses itu kan cuma 3. Nah sekarang tenses itu sedangkah, akankah, telahkah, baru selesaikah, atau bagaimana? Tinggal itu. Maka saya pernah mengatakan di depan kelas bahwa tenses kenali ciri. Sama ketika kita bertemu dengan seseorang untuk mengingat lebih mudah, tentu ciri-cirinya. Oh tadi saya ketemu orang, alisnya bagus, ada teh lalat di pipinya. Nah itu kan langsung kita ingat, begitu ketemu orang itu, ini ketemu kemarin. Nah jadi masing-masing tenses itu punya ciri. Kalau dia sedang, cirinya apa? Kalau dia telah selesai, baru saja cirinya apa? Kalau akan, cirinya apa? Nah, setelah kita kenal, maka itu akan memudahkan kita untuk mempraktekkannya. Makanya kalau kamu pernah belajar di PARE, di sana mereka mengajarkan mengenali ciri-ciri tenses. Baru nanti, present. Nah, presentnya bagaimana? Yang simple. Itu anak-anak disuruh menulis kalimat present semua dulu. Sampai betul-betul mahir dan melekat di pikirannya. 1 bulan tembus 16 tenses melekat di kepala anak-anak. Ya, kuncinya yang penting itu adalah keinginan. Karena saya percaya kamu yang sudah kuliah ini, belajar bahasa Inggris itu start dari SD ya, sampai sekarang masih ketemu bahasa Inggris di kampus. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata masih ke tenses, dan tidak paham-paham. Kenapa? Karena di awal kita tidak pernah mencoba mengenal ciri-ciri tenses tersebut. Jadi anak-anakku sekalian, kenali cirinya. Kalau dia continuous, pasti ada to be ing. Nah, itu ciri tuh. Kalau sudah berbicara continuous, pasti ada to be, ada ing. Nah, continuousnya present kah atau past? Present. Berarti to be-nya is, am, are. To be-nya past tense. Kalau past tense to be itu apa ya? Where, was. Langsung teringat gitu. Future, continuous. Future cirinya will. Berarti will be verb ing. Nah, sudah future continuous. Nah, nanti kita akan bertemu di kelas dan kita meyakinkan diri, convince ourselves, meyakinkan diri kita bahwa target sekian bulan saya harus bisa menguasai ini. Tidak usah muluk-muluk. Kalau target kamu 3 bulan ini harus tenses, maka bekerja keraslah untuk tenses selama 3 bulan. Oke, mungkin itu saja jawaban dari Ibu. Baik, terima kasih kepada Memvia dan Mr. Azhar atas jawabannya. Karena waktu kita hanya sampai 5.30, jadi bersisa 7 menit.
kita manfaatkan untuk perkenalan apa itu IEC atau Integrative English Club dari Ketua Integrative English Club itu sendiri. Kepada Kak Fitria, silakan.